Satu keluarga tewas diduga ikutan sekte apokaliptik. Apa sih sekte ini? Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go update tentang kasus kematian tewasnya satu keluarga yang ada di Kalideres. Nah, kabar-kabarnya bahwa keluarga ini mengikuti sekte-sekte tertentu. Nah, ini kecurigaan bagi para orang-orang ya. Sekte tersebut mengharuskan keluarga ini meninggal dunia. Nah, sekte apakah yang dimaksud? Tanpa berlama-lama lagi, let's kita bahas. Jadi, kematian dari satu keluarga ini di Kalideres itu sudah diselidiki oleh penyidik dan kepolisian. Dan penyidik pun mengatakan bahwa sudah menemukan motif. Entah ini motifnya adalah pembunuhan berencana atau memang bunuh diri. Nah, ini tapi belum diungkapkan sama hal atau media massa layak ya gitu. Jadi, cuman bilang bahwa kita udah nemuin motifnya nih dengan petunjuk-petunjuk yang didapatkan. Petunjuk-petunjuknya apa aja? Yaitu ada kapur barus, lalu ada bedak bayi, ada alas kaki yang diplastikin gitu loh. Serta kecurigaan sifat dari keluarga ini yang tiba-tiba pengen mutusin lampu atau listriknya gitu. Tapi banyak orang yang berteori juga bahwa keluarga ini ikutan sekte apokaliptik. Nah, ini menarik banget nih menurut Let's Go. Jadi kita bakal bahas teori tentang sekte apokaliptik. Apakah benar keluarga ini mengikuti sekte ini? Jadi sekte apokaliptik ini itu sebenarnya keyakinan ekstrim ya bagi seseorang. Nah, kita kan kalau di Indonesia ada agama ya, dan di agama pun ada keyakinan-keyakinan tertentu gitu. Ada kejawen, ada banyak lah gitu. Mungkin orang yang berkeyakinan seperti pesulap merah dan juga dukun, pengacara dukun, mereka yakin mereka dukun, itu juga salah satu keyakinan ekstrim ya menurut beberapa orang. Menurut Let's Go juga, menurut kan gimana nih? Nah, tapi menurut beberapa orang dengan keyakinan ekstrim ini, di sekte apokaliptik ini mereka percaya bahwa kelompok ini itu percaya bahwa akan adanya hari kiamat, dan hari kiamat ini semakin dekat. Jadi karena mereka sangat percaya akan adanya kiamat dan mempercayai bahwa kiamat ini sudah dekat, bukan cuma sumber air, tapi kiamat juga sudah dekat, dan nanti setelah adanya kiamat, dunia ini sudah rusak dan akan digantikan oleh dunia yang baru gitu. Jadi para penganut sekte ini tuh berkepercayaan bahwa ini dunia ini udah rusak nih, kayak sebentar lagi bakal kiamat. Kita udah dikasih tanda-tanda kiamat gitu. Ngerasa bahwa di dunia ini tuh akan hancur sebentar lagi. Jadi para penganut sekte ini itu dia meyakini bahwa setelah meninggal nanti dia akan mendapatkan sebuah kebahagiaan sejati atau surga atau nirwana gitu. Jadi para penganut sekte ini berpikir bahwa kita harus meninggal lebih dulu gitu. Karena apa? Karena sebelum kiamat ini datang, kita pengen meninggal lebih dulu supaya tidak menderita pada saat kiamat datang. Dan ini juga pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, yaitu di Bali, di Perang Puputan, di mana orang-orang melakukan bunuh diri massal daripada mereka ditangkap oleh Belanda atau meninggal di tangan Belanda gitu. Correct me if I'm wrong. Yang Let's Go tahu bahwa infonya seperti itu waktu di SD ya itu. Dan juga kalau di beberapa peperangan pasti memberikan prajurit ini racun gitu. Atau di Jepang biasanya daripada ditangkap ataupun dibunuh oleh musuh mereka akan bunuh diri itu, entah itu harakiri atau meminum racun gitu. Nah, sekte-sekte ini tuh nggak cuma sekte apokaliptik aja, tapi di luar negeri itu juga banyak sekte-sekte yang kayak gini, bahwa mereka sekelompok ini minum racun bersama-sama gitu, karena mempercayai bahwa setelah meninggal dunia mereka akan ditempatkan di surga atau di heaven, di nirwana atau apalah itu namanya gitu. Jadi kalau di Hindu sendiri tuh juga kita percaya ada yang namanya reinkarnasi dan juga moksa kalau di Hindu Bali ya gitu. Jadi moksa itu adalah mencapai tingkatan tertinggi dari kita sebagai penganut agama Hindu gitu, dan reinkarnasi adalah kita mengulang kembali kehidupan untuk menebus dosa kita terdahulu. Jadi kepercayaan atau kepercayaan ekstrim ini berbeda-beda ya. Jadi di Hindu di India pun pasti beda dengan Hindu yang di Bali gitu. Jadi salah satu anutan dari sekte apokaliptik ini yang dikaitkan dengan tewasnya satu keluarga ini adalah satu keluarga ini tewasnya itu kan kelaparan itu. Mereka diduga atau teori
ketika disangkutin sama apokaliptik ini, mereka sengaja menyakiti diri mereka dengan cara apa? Dengan cara membuat diri mereka kelaparan, kehausan itu, supaya apa? Supaya pada saat meninggal dunia nanti mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Nah, para warga-warga net berteori seperti itu ketika disambungkan apakah sekte apokaliptik ini relate dengan keluarga yang tewas ini. Namun karena kepolisian juga mendapatkan hal-hal yang aneh di sini, yaitu apa? Mayat ini udah 3 minggu meninggal dunia tanpa asupan makanan dan minuman. Nah, nggak cuman itu, bahwa ditemukannya kapur barus dan juga bedak bayi itu diduga untuk menghilangkan atau menyerap bau mayat. Makanya baru 5 hari kemudian, bukan 5 hari kemudian, maksudnya 5 hari terakhir baru tetangga bisa mencium bau atau aroma mayat tersebut. Dan meninggalnya mereka itulah secara bergantian, tidak bersama-sama. Nah, ini dugaan yang dilontarkan ketika mereka bunuh diri ya. Dan gak cuman itu, kepolisian juga menemukan buku-buku, itu buku-buku tentang agama gitulah, beragam agama gitu. Nah, ini nggak disebutin ya agama-agama apa aja gitu yang ditemuin sama kepolisian. Tapi kalau dari sisi kepolisian, mereka masih mencari motif sebenarnya, apakah ini tindakan pembunuhan berencana atau memang pure bunuh diri aja. Karena keluarga ini tuh termasuk keluarga mampu ya. Mereka tuh punya mobil, yang mobilnya sudah dijual sendiri sama pamannya. Jadi di keluarga ini ada 4 orang yang meninggal dunia. Ada sang istri, sang suami, paman, dan serta anaknya. Dan mobil ini, mobil Brio, mereka pernah punya mobil Brio, itu dijual sama pamannya, harganya itu 160 juta rupiah. Dan para tetangganya juga pernah lihat, mereka tuh ngepak-ngepak barang dan juga dimasukin ke mobil box seperti mau pindahan. Nah, ini kecurigaan ya. Mobil dijual, barang-barang dipak, dan satu lagi keanehannya bahwa mereka ini nunggak listrik, nunggak bayar keamanan dari bulan Agustus kemarin. Bahkan listrik mereka pun tuh diputus. Tapi mereka itu udah ditegur sama Pak RT sama Satpam keamanan ya, dan mereka bilang, ya nggak apa-apa, diputus aja, listriknya nggak apa-apa. Nanti kalau saya pengen hidupin lagi listriknya, baru saya bayar gitu. Jadi mereka hidup itu tanpa listrik, tanpa makanan, dan tanpa minuman gitu. Karena kepolisian tidak menemukan adanya aqua galon di rumah mereka gitu. Nah, jadinya sangat-sangat membuat warganet itu sedikit percaya keluarga ini mengikuti sekte-sekte atau aliran-aliran tertentu gitu, terutama aliran apokaliptik ini. Karena seperti meninggalkan duniawi gitu loh. Jadi mobil dijual, rumah-rumah di packing, barang-barang rumah di packing, mungkin dikasih ke tempat box atau mau disumbangkan atau gimana gitu. Jadi listrik tidak dipakai lagi, makanan tidak dimakan lagi, minuman pun tidak diminum lagi gitu. Ini hal-hal kejanggalan ini, petunjuk-petunjuk ini yang membuat masyarakat sekitar tuh berpikir bahwa ini kayaknya ada yang nggak beres nih. Kelaparan yang diderita oleh para keluarga ini sepertinya kelaparan yang disengaja gitu, menurut para warga sekitar ya, karena kecurigaannya mengikuti aliran sekte tertentu. Jadi menurut kalian gimana nih tentang sekte apokaliptik ini gitu? Apakah kecurigaan warga-warga sekitar tentang satu keluarga yang tewas ini bisa dibuktikan atau enggak gitu? Karena untuk membuktikan adanya aliran sekte ini juga susah ya. Dan pihak keluarga yang masih hidup, pihak keluarga jauhnya itu mengatakan akan mengkremasi satu keluarga ini, tapi saat diizinkan, karena sampai saat ini jenazahnya masih di forensik untuk kepentingan motif kematian dari satu keluarga ini. Nah, menurut kalian gimana nih tentang kasus kali ini? Coba komen aja di bawah, apakah ini tindakan pembunuhan berencana atau memang kematian massal satu keluarga yang memang bunuh diri? Tapi kita tetap doakan aja mereka yang meninggal mendapatkan tempat di surga. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye.